Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang nilai optimum fungsi objektif. Fungsi objektif dari program linear adalah suatu fungsi fx y sama dengan ax ditambah by yang akan digunakan untuk mencari nilai optimum. Nilai optimum di sini yaitu nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu permasalahan program linear. Metode untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif yang pertama yaitu metode uji titik pojok. Kemudian yang kedua metode garis selidik. Kita masuk ke cara yang pertama yaitu dengan metode uji titik pojok. Contoh, tentukan nilai optimum fungsi objektif fx, y sama dengan 2x ditambah y dari sistem pertidaksamaan linear x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, x ditambah y kurang dari sama dengan 25, dan 3x ditambah 4y kurang dari sama dengan 84. Nah, di sini itu pertanyaannya tentukan nilai optimum. Nah, nilai optimum di sini apakah ini nilai maksimum atau nilai minimum? Untuk menentukan apakah soal ini itu nilai maksimum atau minimum, kita lihat di sini tanda dari pertidaksamaan linear dua variabelnya. Di situ tandanya itu kurang dari semua. Maka di sini kita disuruh mencari nilai maksimum. Oke, kita langsung coba jawab. Yang pertama ke pertidaksamaan x ditambah y kurang dari sama dengan 25. Kita buat titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Titik potong dengan sumbu x berarti y-nya 0, maka y-nya 0, x-nya 25. Kemudian jika x-nya 0, y-nya 25, maka koordinatnya 0,25 dan 25,0. Kemudian ke pertidaksamaan yang kedua yaitu 3x ditambah 4y kurang dari sama dengan 84. Jika x-nya 0, maka 84 dibagi 4 hasilnya 21. Kemudian jika y-nya 0, maka 84 dibagi 3 hasilnya 28. Jadi koordinatnya di sini 0,21 dan 28,0. Oke, kita coba masukkan ke grafiknya. Ini ada grafik XY. Kemudian kita ke yang pertidaksamaan yang pertama yaitu x lebih besar sama dengan 0. Berarti untuk x lebih besar sama dengan 0 itu garisnya berimpit dengan sumbu y. Nah, karena tandanya lebih besar maka arahnya ke arah kanan. Berarti nanti daerah himpunan penyelesaiannya di sebelah kanan sumbu y. Kemudian pertidaksamaan yang kedua yaitu y lebih besar sama dengan 0. Untuk y lebih besar sama dengan 0, y itu sendiri y sama dengan 0 itu berimpit dengan sumbu x. Karena lebih besar maka di atas sumbu x. Jadi otomatis nanti daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kanan sumbu y dan di atas sumbu x. Kemudian kita ke pertidaksamaan yang selanjutnya yaitu x ditambah y kurang dari sama dengan 25. Tadi koordinatnya 0,25 dan 25,0. Nah, karena tandanya di sini kurang dari sama dengan, maka berada di sebelah kiri bawah. Kemudian kita ke pertidaksamaan yang selanjutnya yaitu 3x tambah 4y kurang dari 84. Tadi koordinatnya 0,21 dan 28,0. Karena tandanya ini juga kurang dari, maka daerah himpunan penyelesaiannya berada di bawah. Nah, dari keempat pertidaksamaan yang tadi, maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di tengah-tengah. Karena memenuhi di sebelah kanan sumbu y, kemudian di atas sumbu x,
kemudian di sebelah kiri yang garis warna merah, dan di sebelah kiri garis yang warna hijau. Itu ada di tengah-tengah yang ada tulisan himpunan penyelesaian atau HP. Kemudian di situ ada batas-batasnya ya nanti ya. Ada 0,0, ada 25,0 dan 0,21. Kemudian ada titik potong dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini. Maka pertama kita cari dulu titik potong dari titik A. Di sini kita misalkan titik A, yaitu titik potong antara pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 25 dan 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 84. Kita ubah jadi persamaan dulu. Kemudian kita eliminasi ya, kita ingat ya. Ini persamaan linear dua variabel. Yang atas X tambah Y sama dengan 25, yang bawah 3X tambah 4Y sama dengan 84. Di sini eliminasi X, maka X-nya kita samakan, yang atas kita kali 3, yang bawah kali 1. Maka menghasilkan 3X tambah 3Y sama dengan 75, dan yang bawah 3X tambah 4Y sama dengan 84. Kemudian karena sama-sama positif, untuk menghilangkan X yang atas positif, yang bawah positif, maka dikurangi. Kemudian 3X kurangi 3X habis, kemudian tinggal 3Y kurangi 4Y negatif Y. 75 kurangi 84 hasilnya negatif 9. Maka Y sama dengan 9. Kemudian tinggal kita substitusi aja, Y sama dengan 9. Ke persamaan yang pertama boleh, kedua boleh. X ditambah Y sama dengan 25, Y-nya kita ganti 9, maka X-nya 25 kurangi 9, hasilnya 16. Jadi koordinat titik A-nya itu 16,9. Kemudian kita cari nilai maksimum ya. Tadi udah ketahuan. Ini untuk mencari nilai maksimum. Di daerah himpunan penyelesaiannya di situ ada batas-batas koordinatnya ya. Ada 0,0, ada 25,0, ada 0,21. Kemudian titik A-nya tadi 16,9. Nah, dari titik-titik batas-batas tersebut kita substitusikan ke fungsi objektifnya, yaitu fx, y sama dengan 2x tambah y. Yang pertama 0,0, 2 kali 0 ditambah 0 hasilnya 0. Kemudian 0,21, 2 kali x-nya 0 ditambah y-nya 21, menghasilkan 0 tambah 21 sama dengan 21. Kemudian untuk koordinat 25,0, 2 kali 25, 50 ditambah y-nya 0. 50 tambah 0 hasilnya 50. Kemudian yang 16,9, 2 dikali 16 hasilnya 32, ditambah y-nya 9, hasilnya 41. Kemudian bisa dilihat di sini nilai maksimumnya itu 50, berada pada koordinat 25,0. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan nilai minimum. Lah kalau ini udah jelas, pertanyaannya itu nilai minimum dari fungsi objektif fx, y sama dengan 20x tambah 15y dari sistem pertidaksamaan linear x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, x ditambah 4y lebih besar sama dengan 12, dan 3x tambah 3y lebih besar sama dengan 18. Kita langsung jawab. Untuk yang pertidaksamaan linear dua variabelnya, kita cari titik potong dengan sumbu y dan sumbu x. Titik potong dengan sumbu y, x-nya 0, maka 12 dibagi 4 hasilnya 3. Titik potong dengan sumbu x, y-nya 0, maka 12 dibagi 1 hasilnya 12. Jadi koordinatnya 0,3 dan 12,0. Kemudian pertidaksamaan yang kedua yaitu 3x tambah 3y lebih besar sama dengan 18. Kita cari titik potong dengan sumbu y, x-nya 0, maka 18 bagi 3, 6. Titik potong dengan sumbu x, y-nya 0, maka 18 bagi 3 juga, hasilnya juga 6. Maka koordinatnya 0,6 dan 6,0. Kemudian kita masukkan ke grafiknya bersama kayak tadi ya. Yang pertama kita cari dulu x lebih besar sama dengan 0. X sama dengan 0 itu berimbit dengan sumbu y, karena lebih besar sama dengan, maka di sini berada di sebelah kanan sumbu y. Kemudian untuk y sama dengan 0 itu berimbit dengan sumbu x.
Karena lebih besar maka di atas sumbu X. Kemudian kita ke pertidaksamaan yang selanjutnya, yaitu X tambah 4Y lebih besar sama dengan 12. Tadi koordinatnya, ini yang 3X tambah 3Y. Ini 0,6 dan 0,0. Nah, karena tandanya ini lebih besar, maka di sebelah kanan atas. Kemudian untuk yang pertidaksamaan yang kedua, yaitu X tambah 4Y lebih besar sama dengan 12. Tadi koordinatnya 0,3 dan 12,0. Ini yang berwarna hijau ya, karena tandanya lebih besar maka di sebelah kanan atas. Oh ya, apabila nanti tandanya tidak ada tanda sama dengan, maka garisnya putus-putus ya, jangan lupa ya. Nah, dari keempat syarat ini tadi di sebelah kanan sumbu Y, kemudian di sebelah atas sumbu X, kemudian di sebelah kanan atas yang berwarna merah itu, kemudian di sebelah kanan atas garis yang berwarna hijau, maka himpunan penyelesaiannya ada di kanan atas ya. Kemudian kita cari titik potong A-nya. Kita eliminasi. Persamaan yang pertama, yang tadi pertidaksamaan kita ubah jadi persamaan ya. Yang pertama X tambah 4Y sama dengan 12 dan 3X tambah 3Y sama dengan 18. Kita eliminasi X, maka yang atas kali 3, yang bawah kali 1. Di situ 3X, yang bawah 3X sama-sama positif, maka dikurangi karena sama ya. Kemudian 12 kurangi 3, 9Y, 36 kurangi 18, hasilnya 18. Maka Y-nya 18 bagi 2, hasilnya 18 bagi 9, hasilnya 2. Kemudian kita substitusikan Y sama dengan 2 ke persamaan yang pertama, yaitu X tambah 4Y sama dengan 12. X ditambah 4 kali Y-nya 2, 4 kali 2, 8. Maka X-nya 12 kurangi 8, hasilnya 4. Jadi koordinat titik A-nya yaitu 4,2. Kemudian kita cari nilai maksimumnya. Batas-batasnya di situ untuk daerah himpunan penyelesaiannya ya. Itu ada 12,0, kemudian 0,6 dan titik A yaitu 4,2. Kita substitusikan ke fungsi objektifnya, yaitu fx y sama dengan 20x tambah 15y. 12,0, 20 kali x nya 12 ditambah 15 kali y nya 0. 20 kali 12 240, 15 kali 0 hasilnya 0. 240 tambah 0 hasilnya 240. Kemudian 0,6, 20 kali 0 ditambah 15 kali y nya 6 sama dengan 0 ditambah 90, maka hasilnya 90. Kemudian titik 4,2, 20 dikali 4, 80 ditambah 15 kali 2, hasilnya 30 sama dengan 120. Jadi nilai, maaf ya, ini di sini harusnya mencari nilai minimum. Ini ada kesalahan penulisan. Ini harusnya nilai minimumnya itu 90, berada pada titik 0,6. Mohon maaf ya, ada kesalahan penulisan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke metode garis lidik. Contoh, tentukan nilai maksimum fungsi objektif fx, y sama dengan 2x ditambah y dari sistem pertidaksamaan linear x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Kemudian x ditambah y kurang dari sama dengan 25 dan 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 84. Kita coba jawab. Caranya hampir sama ya. Yang pertama kita cari titik potong dengan sumbu y dan sumbu x. X-nya 0 maka 25 bagi 1 25. Y-nya 0, 25 bagi 1 juga 25. Jadi koordinatnya 0,25 dan 25,0. Kemudian pertidaksamaan 3x tambah 4y kurang dari 84. Kita cari titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. X sama dengan 0, maka 84 dibagi 4 hasilnya 21. Dan
Y-nya sama dengan 0, 84 bagi 3 hasilnya 28. Jadi koordinatnya 0,21 dan 28,0. Kemudian kita masukkan ke grafiknya. Hampir sama kayak tadi ya. X sama dengan 0 itu berimbit dengan sumbu Y, karena lebih besar sama dengan maka di sebelah kanan. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0, garisnya berimbit dengan sumbu X, karena lebih besar berada di sebelah atas sumbu X. Kemudian kita ke pertidaksamaan selanjutnya, yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 25. Nah, karena tandanya kurang dari, maka berada di sebelah kiri bawah, dari yang garis berwarna merah. Kemudian pertidaksamaan yang selanjutnya, yaitu 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 84. Karena di sini tandanya kurang dari, maka di sebelah kiri bawah. Jadi himpunan penyelesaiannya ada di tengah-tengah yang tadi ya. Kemudian kita menentukan garis selidiknya terlebih dahulu. Ingat, garis selidik itu sama dengan AX ditambah BY sama dengan A kali B. Tadi diketahui garis selidiknya itu 2X ditambah Y sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 2 dikali koefisien dari Y yaitu 1. 2 kali 1 hasilnya 2. Maka 2X ditambah Y sama dengan 2. Kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, yaitu X-nya 0, maka Y-nya 2. Apabila Y-nya 0, maka 2 bagi 2 hasilnya 1. Jadi koordinatnya 0,2 dan 1,0. Kita coba gambarkan 0,2 dan 1,0. Nah, kita buat garisnya di sini yang berwarna kuning putus-putus ya. Kemudian langkah selanjutnya, kita buat garis putus-putus yang sejajar dengan garis tersebut tadi, tetapi melewati batas-batas dari daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini buat garis yang sejajar dengan 2X tambah Y sama dengan 2 dan melalui titik-titik batas daerah himpunan penyelesaiannya. Itu melewati 0,21, kita buat sejajar ya. Kemudian melewati titik A. Kemudian kita buat lagi satu lagi, yaitu melewati titik 25,0. Nah, karena di sini yang dicari itu nilai maksimum. Nah, dari grafik jelas terlihat bahwa garis yang paling jauh adalah garis yang melalui titik 25,0. Jadi nilai maksimumnya adalah 2 dikali 25 ditambah 0. Hasilnya 50. Jadi yang kalau mencari nilai maksimum itu garis selidiknya itu yang paling sebelah kanan. Tapi nanti kalau kita disuruh mencari nilai minimum itu yang di sebelah paling kiri. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Silakan, ada beberapa soal latihan bisa dikerjakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.